Pengertian linearitas. Kata linear berasal dari bahasa Latin linearis, yang artinya berhubungan dengan atau menyerupai garis. Linearitas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Linearitas suatu metode merupakan ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang menghubungkan antara respon Y dengan konsentrasi X. Linearitas dapat diukur dengan melakukan pengukuran tunggal pada konsentrasi yang berbeda-beda. Data yang diperoleh selanjutnya diproses dengan metode kuadrat terkecil. Untuk selanjutnya dapat ditentukan nilai kemiringan atau slope, intercept, dan koefisien korelasinya. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul dari IAIN Kudus Program Studi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang jenis-jenis dari linearitas. Nah, linearitas memiliki 5 jenis, yaitu scatterplot, analisis grafik residual, kemudian metode estimasi kurva, perbandingan eta dan R kuadrat, dan uji linearitas dari ANOVA. Nah, yang pertama yaitu scatterplot. Scatterplot berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik yang mana akan menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Yang kedua, analisis grafik residual. Analisis residual ini digunakan untuk melihat dan menghubungkan antara nilai prediksi terstandar dengan nilai residu terstandar melalui suatu grafik. Yang ketiga, metode estimasi kurva. Nah, metode ini untuk melihat hubungan antar variabel yang diuji mengikuti model yang dekat dengan hasil dari data yang akan dipakai atau yang akan diuji. Yang keempat, perbandingan eta dan R kuadrat. Eta sendiri merupakan koefisien asosiasi non-linear. Kemudian hubungan linear dengan eta sama dengan koefisien korelasi. Nah, jika hubungan non-linear ini lebih besar, maka perbedaan antara eta dan R adalah tingkatan ukuran hubungan non-linear. Kemudian yang kelima yaitu uji linearitas dari ANOVA. Perhitungan nilai F untuk setiap pasangan variabel berupa komponen linear dan non-linear. Kemudian jika signifikan senilai F, komponen non-linear adalah di bawah titik kritis, di mana titik kritis itu adalah 0,05, sehingga hubungan yang teridentifikasi adalah non-linear. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kemudian yang kita bahas yaitu langkah-langkah uji linearitas. Langkah-langkah uji linearitas diantaranya yaitu yang pertama, menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y, di mana variabel X data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu yang kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat regresi dengan rumus seperti berikut. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat regresi B atau A dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat residu dengan rumus berikut. Lalu yang kelima yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi A dengan rumus berikut. Kemudian yang keenam yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi B atau A dengan rumus berikut.
Kemudian yang ketujuh yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu dengan rumus berikut. Kemudian yang kedelapan yaitu menghitung jumlah kuadrat error atau JKE dengan rumus berikut. Kemudian yang kesembilan yaitu menghitung jumlah kuadrat tuna cocok atau JKTC dengan rumus berikut. Lalu yang ke-10 yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang ke-11 yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat error dengan rumus berikut. Kemudian yang ke-12 yaitu mencari nilai uji F dengan rumus berikut. Lalu yang ke-13 yaitu menentukan kriteria pengukuran. Jika nilai uji F kurang dari nilai tabel F, maka distribusi berpola linear. Lalu yang ke-14 yaitu mencari nilai F tabel pada taraf signifikan 95% atau alfa 5% menggunakan rumus F tabel sama dengan dalam kurung 1 kurangi A kurung tutup kurung buka dB TC, dBE kurung tutup, di mana dB TC sama dengan K kurangi 2 dan dBE sama dengan N kurangi K. Kemudian langkah terakhir nih, poin ke-15, membandingkan nilai uji F dengan nilai tabel F dilihat dari tabel distribusi F, kemudian dibuatlah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh soal uji linearitas. Dan di sini sudah ada tabel yang berisi data yang akan kita jadikan soal nanti. Lalu yang kita cari ini, dan yang rumus kita gunakan adalah ini. B sama dengan N dikali dalam kurung sigma Y X Y tutup kurung dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung dikali dalam kurung sigma Y tutup kurung dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat, dan A sama dengan Y topi kurangi BX. Berdasarkan data yang telah dibuat di tabel tadi, ada yang sudah diketahui, yaitu sigma X sama dengan 549, sigma Y sama dengan 589, sigma X kuadrat sama dengan 30.147, sigma Y X kuadrat sama dengan 35.311, sigma XY sama dengan 32.307, N sama dengan 10, Y topi sama dengan 58,9, X topi sama dengan 54,9, dan K sama dengan 3. Langsung saja kita kerjakan, yaitu B sama dengan 10 dikali sigma B sama dengan 10 dikali
32.307 dikurangi 549 dikali 589 per 10 kali 30.147 dikurangi dalam kurung 549 kuadrat, dan hasilnya sama dengan 323.070 dikurangi 323.361 per 1.470 dikurangi 300.401, dan hasilnya sama dengan min 291 per 69 dan menjadi 4,217. A sama dengan Y topi kurangi BX topi, dan sudah ya kita ketahui Y topi adalah 58,9, lalu hasilnya BX min 4,217 lalu dikali 54,9 dan menjadi 58,9 ditambah 231,513 menjadi 290,413. Jadi regresi Y dan X persamaannya adalah Y topi sama dengan A tambah BX sama dengan 290,413 kurangi 4,217 X.